mewawancarai seorang narasumber yang sudah mengalami dan menyaksikan langsung bagaimana itu masa Orde Baru. Bapak boleh perkenalkan dulu namanya? Oh, saya perkenalkan dulu, nama saya Haji Wawan Ruswan, sarjana pendidikan. Alhamdulillah masih sehat, masih kuat, sekalipun sudah pensiun 16 tahun. Terakhir menjabat Kepala SMP Negeri 2 Ciasem di Sukamandi. Berarti sekarang umurnya kurang lebih sudah 77 tahun. 77 tahun, alhamdulillah. Berarti sudah di umur sekitar 20-an ya Pak saat masa Orde Baru itu? Belum, masih 17-an. 17. Nah, kalau boleh tahu gimana tuh Pak pengalamannya pada saat masa Orde Baru dan apa yang membuat masa Orde Baru ini seperti terlihat kontroversial gitu di antara masa-masa lainnya? Nah, di antaranya yang Bapak tahu dalam pemilihan presiden. Jadi pemilihan presiden tidak langsung oleh rakyat, tapi melalui anggota DPR. Kan DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi langsung oleh anggota DPR, tidak langsung seperti sekarang oleh rakyat. Berarti tidak demokratis gitu ya Pak? Ya, makanya dirubah langsung oleh rakyat. Jadi diperkirakan oleh rakyat itu kurang demokrasi. Jadi kalau langsung oleh anggota DPR dianggapnya kurang demokrasi. Padahal negara kita negara demokrasi. Jadi kayak detailnya gimana tuh Pak saat masa-masa itu pemilunya detailnya kayak gimana tuh? Pemilihannya tuh seperti apa saat masa itu? Ya cara memilihnya sama seperti yang sekarang, sama caranya. Hanya partainya dulu sedikit, paling sedikit. Kalau tidak salah Golkar, ya golongan karya, kemudian PDI, kemudian P3 dan lupa lagi lah, tapi tidak banyak, hanya sedikit. Berarti kalau warganya itu nggak memilih? Ya? Kalau warga memilih apa enggak? Memilih partainya. Masyarakat memilih partainya. Berarti Gitu. nggak memilih kayak? Enggak memilih orang, enggak. Memilih partainya yang dipilih, langsung partai gitu. Misalnya setuju Golkar, ya jawabnya Golkar. Berarti paling banyak yang mana gitu? Ya. Banyak jadi yang mana? Yang banyak ya selalu Golkar yang banyak. Kenapa tuh? Kan pada waktu itu kan kadang-kadang ditekan lah, istilahnya ditekan supaya milih ini gitu masyarakat tuh. Berarti masyarakat tuh nggak punya hak suara yang lebih bebas seperti sekarang? Ya tidak bebas. Ya sebetulnya masyarakat tergantung mereka sih pilihannya. Sekalipun disuruh milih kalau pilihnya dia yang lain ya sesuai pilihan dia gitu. Masyarakat itu sendiri. Kalau tentang permasalahan lain yang ada di masa Orde Baru tuh apa lagi Pak yang Bapak tahu? Apa sih ya? Hanya itu aja lah. Yang garis badannya itu aja, demokrasinya itu. Seperti itu demokrasinya. Gitu. Kalau tentang swasembada atau swasembada beras ya. ya. Jadi bukan sewa ya, SWA, swasembada beras. Artinya begini, pengadaan beras tidak mengambil dari orang lain, negara lain. Jadi hasil jeripaya masyarakat Indonesia sendiri, gitu. Jadi kalau dengan cara itu kan menguntungkan masyarakat Indonesia, petani terutama. Jadi petani yang diuntungkan. Nah kalau mengambil dari luar negeri, berarti kan petani kurang laku. Hasil jerih petani kurang laku, gitu. Jadi kalau pengadaannya dari masyarakat Indonesia sendiri, berarti petani boleh dikatakan berkah lah gitu. Ya mungkin agak mahal mungkin, tapi kan rakyat petani subur gitu, dibanding dengan mengambil dari luar negeri berasnya. Gitu. Jadi dampak negatifnya itu apa? Ada dampak negatifnya nggak Pak dari Ya itu tadi dampak negatifnya itu. Jadi dengan kemungkinan itu. kalau dari luar diadakan dari luar mungkin agak murah karena pemerintah. Dan berarti kan dampaknya petani yang subur, petani kan payu artinya. Itu jualannya. Dan rata-rata dijual. Kalau tentang kejadian lain atau permasalahan lain seperti Petrus, Nah itu Bapak kurang tahu itu mah, kurang neliti lah itu mah. Hanya mendengar aja ada penembakan misterius, hanya itu aja. Bapak hanya Tidak tahu tahu masalah apa.
kurang Berarti tahu. di daerah sini jarang ya Pak? Nah kalau di sini nggak ada lah, Nggak ada. nggak ada. Kalau di sini nggak ada berarti. Tembakan gratis nggak ada. Tentang Tanjung Priok, tahu Bapak? Sesama juga itu juga nggak tahu, hanya mendengar aja. Tapi ceritanya nggak tahu lah. Gitu. Iya. Udah lama kan, udah lupa lagi. Iya Pak, kan yang kita tahu ini masa Orde Baru itu dimulai sejak adanya Super Semar dari Soekarno ke Soeharto. Ya. Apa yang Bapak tahu tentang Super Nah, Semar? jadi dalam keterangannya dulu begini, Super Semar itu singkatan Surat Perintah 11 Maret. Jadi merintahnya pada tanggal 11 Maret kepada dari Pak Bung Karno, Presiden Soekarno ke Pak Soeharto supaya untuk mengamankan kejadian PKI, pemberontakan PKI, diamankan. Itu Pak Soeharto ditugaskan. Gitu. Ada sempat kita dengar tentang pemalsuan. Oh iya, Pemalsuan Super Semar Ya? yang Kalau pemalsuan Super Semar yang pada saat itu terjadi, kayak kan ada rumor bahwa sebenarnya yang tersebar itu bukan Super Semar yang asli tapi Super Semar yang Ya, palsu. ya itu kurang tahu, Bapak juga kurang tahu itu mah. Ya tahunya itu aja lah gitu. Surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno ke Pak Soeharto gitu. Pak Soeharto untuk mengamankan G30S PKI. PKI. Bapak, apakah Bapak tahu yang tentang kerusuhan Mei 1900? Tentang kerusuhan Mei. Kerusuhan Mei. Mei Ya, kerusuhan Mei 1998 yang krisis moneter. 98 ya. Ya. Nah kalau tidak salah itu ada demo Ya. besar-besarkan untuk menurunkan Pak Harto. Oh, itu kenapa tuh? Demo itu ya mungkin dianggapnya sudah kurang baik begitu, menjabat presidennya sudah kurang baik, dianggapnya oleh masyarakat kurang baik, jadi di demo supaya berhenti gitu, supaya berhenti. Itu Pak Soeharto menjabat hampir lama ya Pak? Pak Soeharto udah berapa kali, jadi dianggapnya kan bapak pembangunan, jadi seperti presiden seumur hidup seperti gitu. Mungkin kalau nggak ada demo Pak Soeharto nggak bakal turun ya Pak? Ya turun ya udah tua mungkin. Itu demo yang dilakukan oleh siapa? Demonya Iya. mahasiswa. Ya diantaranya yang bapak hafal, Amin Rais, Ya. Yusril Iza Mahendra. Ya. Nah yang lainnya bapak lupa nama-namanya. Di antara itu, yang sekarang kan Amin Rais ngomongnya macam-macam, nggak bener kan itu. Itu gelandangan politik. Jadi menurut Bapak dalam kejadian ini tuh yang salah pihak mahasiswa atau pihak pemerintah? Ya nggak bisa nyalakan begitu, salah satu nggak bisa. Ya mungkin mahasiswa demo karena ada kurang beres. Iya. Gitu. Kalau beres memimpin negara mungkin nggak akan ada demo. Gitu. Malah sebelumnya tidak pernah ada yang demo sebelumnya, nggak berani masyarakat demo waktu Pak Soeharto. Itu Pak Soehartonya langsung turun tangan? Waktu iya Pak Soeharto itu dulu. Jadi diberhentikan aja. Di demo diberhenti, kemudian Pak Hartonya langsung berbicara. Mulai saat ini saya bukan presiden lagi. Gitu. Oh, dia langsung turun. Langsung dia yang menyampaikannya menyampaikan sendiri untuk berhenti jadi presiden. Kalau daerah sini terdampak nggak sih Pak sama kerusuhan Mei itu? Apa ada kejadian langsungnya di daerah sini? Maksudnya mau mana? Kayak kan kita dengar ada penjarahan, toko-toko. Ada penjara toko-toko ada. Ya itu daerah mau sini. kurang tahu lah. Bapak nggak tahu kenapa kok berani masyarakat berjarak jarak toko-toko gitu. Sebetulnya ya nggak boleh gitu. Oke, jadi kesimpulannya menurut Bapak ya Pak, lebih enak zaman Soeharto dulu pada masa Orde Baru atau zaman sekarang? Ada enaknya, ada tidak juga. Semuanya ada pasti. Ya, apa tuh Pak? Jadi setiap manusia tuh ada bagusnya, ada jeleknya, gitu. Jadi itu bagaimana penilaian masing-masing. Apa aja tuh Pak, enak dan gak enaknya zaman Soeharto? Ya, enak di zaman Soeharto. Wah,
sebetulnya apa sih ya? Emang ketenangannya tenang, wajah Soeharto emang ketenangannya ada. Kalau sekarang kan orang pada berani kan, Iya. pada berani orang tuh, pada berani. Ya apalagi korupsinya banyak sekali yang sekarang pada berani. Ya kalau enak, kalau merasa enak atau tidak ya enakan dulu, Bapak masih muda. Sekarang mah udah tua ya. Udah tua, gigi udah pada ompong gitu. Tapi Ya dalam pemerintahannya ya sebetulnya ada enaknya, ada tidaknya, sama lah semua juga. Jadi manusia itu hanya bisa menyalahkan melulu manusia itu sebetulnya. Yang di sekarang kan macam-macam. Kalau kata yang pro Anies, bagus Anies dan sebagainya, kan gitu. Kalau kata yang pro Pak Bowo yang bagus. Gitu. Buktinya apa? Pemilihnya banyak kok. Lebih dari 50% pemilihnya. Segi Pak Prabowo, Bapak juga milihnya Prabowo. Bapak jujur aja gitu. Kan pantas Prabowo kan jenderal. kan sama aja kayak ini pas Dulu diugung-ugung kan, Pak Jokowi Widodo diugung-ugung. Sekarang kan pada meledek. Ya itu yang tidak pro itu sebetulnya. Kalau kontra. Ya bagaimana pro dan kontra manusia itu. Gitu. Kata ini, bagus Pak Jokowi dan sebagainya. Sebagian lagi menjelekan. Itu nggak aneh, namanya manusia. Makanya demokrasinya pilihan gitu. emang pas zaman Soeharto itu jarang terjadinya kayak yang kemiskinan gitu apa Sebetulnya Indonesia tidak miskin, tidak sebetulnya. Dari dulu juga bagus. Buktinya apa? Masyarakat yang mana saja bisa makan. Bisa makan kan? TV berwarna semua. Motor tiap rumah ada. Ada yang 4 rumah motornya. Jadi dari dulu juga udah tidak dikatakan miskin, tidak Indonesia ini. lebih ke sekarang Soalnya masih banyak negara di luar negeri yang lebih berat hidupnya dari Indonesia, banyak. Indonesia udah maju sebetulnya. cuma masyarakat aja Iya, udah maju. Ya buktinya sekarang aja udah. Ya tadi itulah, motor tiap rumah ada, TV berwarna semua. Kemudian tidak ada yang tidak bisa makan, semua bisa makan semua. Kemudian pendidikan lumayan. Bahkan pemerintah bisa membantu pendidikan, biaya pendidikan. Pada SD, SMP gratis kan? Sebetulnya gratis sebetulnya. SMA juga dibantu. Ada bos kan? Nanti Udah kayaknya, udah cukup. ya kalau unggul. Iya. Masyarakat sama Bapak tetap bisa salah. Gitu. Bapak nggak ada yang penembakan misterius. Ya orang pagar mal pemborong di dia, pemborong SMP itu tak bangunan lagi dekat pasar itu. Ada yang kena. Jadi tembak itu Pak Panau mati. Untung bisa angus. Terus ngaborong kan pemborong SMP itu anu dekat pasar itu. Anu dekat kantor kepala sekolah itu dari itu. Iya. Tapi itu SD. Terus nggak bangun itu nih. Tapi ingat angus. Ditembak. Ya katanya sih dapat mintaan di orang lain dia ya. Udah Jager gitu. Udah preman gitu. Ya, karena dulu kan sasaran utamanya tuh preman. Yoga. Nah, kayaknya cukup Pak. Ya udah. Untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ya, untuk udah, penjelasannya. Iya, Bapak hanya tahu itu aja informasinya. Jadi nggak berani panjang lebar. Yang Bapak nggak tahu nggak berani mengungkapkan. Yang Bapak tahu hanya itu, gitu. Dan dulu juga kan belum begitu dewasa, belum. Baru SRTA lah kan. 17 tahunan. Oke Bapak, terima kasih sudah menjadi narasumber kami untuk Ya. Untuk melengkapi tugasnya. Terima kasih sudah menjadi narasumber. Terima kasih sudah menjadi narasumber. Oh iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Gitu. Ya, Jadi Bapak hanya tahu sedikit itu, jadi nggak begitu ngulik gitu. Ya kalau pelajaran ya Bapak sesuai pendidikan mah sarjana matematika Bapak tuh.
Jadi masalah politik Bapak nggak tersentuh. Dan dulu nggak mau berpolitik. Sampai sekarang juga Bapak nggak, partai lain enggak, Bapak nggak senang politik enggak. Politik masih digitik. Oke, cukup sekian teman-teman untuk pembahasan tentang masa Orde Baru hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Maaf. Sudah. udah. Halo semua, hari ini kita bakal wawancara lagi nih, bakal mengulik tentang masa Orde Baru ya. Tapi kali ini kita bareng sama narasumber yang berbeda. Itu Bapak, boleh perkenalkan diri Pak? Halo, nama saya Bambang, mengajar di SMN 1 Ciasem. Terima kasih. Bapak boleh cerita sedikit tentang pengetahuan Bapak atau pengalaman Bapak yang saat masa Orde Baru gitu Pak? Saat masa Orde Baru, pengalamannya apa nih? Pengalaman tentang pemilihan umum, tentang kerusuhan yang waktu itu di akhir 2007, 1998 ya 1998, atau yang mana? Atau soalnya di dulu itu mendengar tapi tidak mengalami, maksudnya tidak ikut. Ada kayak Petrus gitu kan, Super Semar, terus penculikan, penembakan misterius, itu mendengar. Cuma kalau untuk penembakan tidak mengalami. Kalau yang hilang misterius kayak penculikan misterius itu di sini juga pernah terjadi banyak yang orang tiba-tiba hilang. Biasanya orang yang kalau dibilang orang yang tidak pro dengan pemerintahan yang dulu, tidak pro, atau ada preman yang sudah tidak bisa dikendalikan. Itu biasanya zamannya Soeharto itu udah hilang, diculik. Tuh kalau masalah Super Semar itu Bapak kurang mendengar, cuma kurang terlalu gali info tentang itu. Yang terakhir mungkin yang ramai itu yang waktu mau lengsernya Soeharto terjadi huru-hara. Itu apa ya namanya, itu kayak jadi jarah gitu, pasar-pasar. Nah, terjadilah di sini juga di Sukamandi, pasar Sukamandi khususnya. Itu kejadiannya malam. Itu kan malam sampai dengan menjelang pagi lah. Itu sempat ada korban juga kalau di sini, korban jiwa. Jadi korban jiwanya bukan karena dia karena ada kabel terbuka, dia kesetrum sampai meninggal. Itu tepatnya kalau nggak salah di toko Sinar. Jadi bukan karena ininya Pak, bukan karena demonya atau apanya, tapi dia bukan karena demo ngambilin barang gitu, bukan. Itu yang diraja, yang dijarah itu toko-toko non muslim. Seperti Tionghoa gitu ya Pak? Banyak nih, makanya banyak yang toko-toko itu dikasih muslim gitu kan. Itu supaya tidak dijarah. Segitunya ya Pak? Padahal ya sebenarnya masyarakat sudah tahu mana yang non muslim, toko mana yang non muslim, mana yang enggak. Tapi emang yang dijarah itu yang non muslim, hampir mayoritas yang non muslim. Itu kejadiannya serempak pokoknya, mulai dari kejadian itu emang ramai lah di TV juga, pokoknya serempak dari mulai Jawa sampai ke Jakarta. Nah, habis kejadian itu terjadilah demo mahasiswa yang sampai memakan korban yang Trisakti. Nah, itu kan korbannya banyak. Ya sebenarnya kan ada yang bilang itu pakai peluru karet, ada bilang juga itu peluru beneran. Itu kejadian-kejadian yang mau turunnya atau lengsernya Soeharto. Tadi Bapak sempat bahas juga tentang pemilu ya Pak. Bapak terlibatkah saat pemilu? Jadi punya hak pilih, pernah. Nah, waktu itu Bapak emang belum ikut di kepanitiaan
pemilu gitu kan. Kalau pas waktu zamannya Soeharto Bapak cuma memberikan hak suara aja gitu. Nah terus dulu pemilu dulu nggak seribet sekarang. Kalau sekarang kan banyak partai, banyak nyoblos, banyak yang dulu mah cuma kita pilih partai aja, itu pun sedikit, cuma Golkar, PDI, P3 gitu. Tapi biasanya sudah mayoritas yang menang itu pasti Golkar itu kayak udah disetting lah, tapi ya nggak tahu ya, itu namanya politik Bapak juga nggak tahu, tapi selalu Golkar yang menang karena Golkar boleh dibilang partainya Bapak Presiden kedua kita gitu. Soeharto. Tapi Bapak pas waktu pemilu milih yang mana? Waktu itu terus terang aja saya pilih P3. Ya, Partai Persatuan Pembangunan. Tapi di lingkungan Bapak mungkin banyaknya Golkar kah? Mayoritas Golkar. Karena dulu ya gimana ya, pokoknya kuning tuh udah Kuning. ya kuning gitu. Terus Bapak juga dulu belum ngerti apa sih ini, apa sih ya, belum ngerti pokoknya. Tapi dengan cuma lihat lambangnya kan Ka'bah gitu aja. Jadi Bapak milih P3 gitu. Dengan lambangnya Ka'bah gitu kan. Kalau Golkar kan Padian Kapas gitu kan. Kalau PDI kan kepala Banteng. Nah, cuma dominannya ini mah kayaknya Islam nih gitu. Nah kesini ya aktif di kepemiluan, sempat jadi ketua juga sampai kemarin juga ketua. Mungkin dari zaman Soeharto itu. Kalau tentang swasembada beras, Swasembada beras dulu emang waktu zaman Soeharto kita itu terkenal dengan swasembada beras, produksi beras. gimana tuh Pak konsepnya? Ya dulu itu kebenaran kita itu di sini kan termasuk BPTP itu bagian penelitian padinya. Untuk Perum itu boleh dibilang lumbungnya, produksi. Makanya Perum lahannya tahu sendiri kan Perum. Nah itu untuk lumbungnya, kalau untuk produksinya. Makanya dulu terkenal. Dulu itu penyetok beras itu termasuk Subang. Subang itu termasuk paling besar. Kerawang, Subang, Indramayu. Dulu waktu zamannya Pak Soeharto. Terus dulu zamannya Pak Soeharto tidak boleh dibilang masyarakat itu dibilang adem ayem. Ya, nggak pusing sebenarnya. Kalau dibilang sama sekarang sama aja sih. Kita tetap masyarakat yang bayar utang luar negeri, gitu. Tetap yang bayar dari pajak kan. Cuma nggak kalau dibilang sekarang kan ibaratnya sudah ketahuan bahwa negara hutangnya sekian triliun. Kalau dulu tuh nggak ada berita bahwa negara, pokoknya tahunya Pak Soeharto pinjam ke Bank Dunia, itu aja, IMF gitu kan. Itu aja, jadi tidak ada tembus ke masyarakat gitu. Jadi tidak dibilang masyarakat itu nggak pusing. Sebenarnya ya Pak Soeharto banyak pinjam, ya tetap nanti masyarakat juga yang bayar. Cuma tidak heboh sekarang. Tidak diumbar gitu ya. Cuma gitu aja. Kalau dibilang ya zamannya Pak Soeharto itu adem ayem. Jarang ada kerusuhan seperti itu. Paling puncaknya yang Mei. Ya itu puncaknya mau lengsernya Pak Soeharto. Karena dulu kalau kelihatan aja misalnya kayak anarkis atau makar gitu, sudah dicomot duluan waktu zamannya Pak Soeharto. Jadi ya itu disebut banyak hilang, misterius itu ya begitu. Jadi orang-orang yang kira-kira membahayakan lah itu, termasuk kejadian terakhir itu Tanjung Priok. Nah, sebenarnya kalau ditelusuri gitu kan, ya itu yang salah siapa, yang ini ya karena emang intinya ingin menggulingkan Soeharto. Intinya ke situ. Jadi di namanya politik lah.
Politik itu kan yang benar aja bisa salah, yang salah bisa benar, gitu kan. Karena politik itu semuanya jadi halal bagi politik. Gitu. Nah, boleh dibilang kan sempat presiden yang sekarang itu kan dituduh makar. Presiden yang sekarang itu kan sempat dia tinggal di luar negeri waktu kejadian Pak Soeharto itu kan, padahal dia kan suaminya anaknya presiden, ya menantunya, iya, tapi dibilangnya dia mau makar, sampai sempat dia pergi tinggal di luar negeri. Karena sudah terbukti emang tidak bersalah, dia akhirnya balik lagi ke Indonesia, ya sekarang jadi presiden. Sebenarnya dia emang kalau dibilang dia orang yang bela negara, kan dari Kopassus kalau nggak salah, kalau bukan RPAD. Ya, mungkin pengetahuan bapak tentang zamannya Pak Soeharto, gitu kan, itu termasuk ya kalau dibilang yang gedoran itu kan inflasi negara naik, dolar naik. Saya termasuk kena dampak dari kejadian, karena dulu pas sekolah 97, nah saya tuh bekerja di proyek sebelum jadi guru. Itu keluar sekolah STM tuh saya jadi kerja di proyek itu, kalau tahu ekskavator itu bekot, oh ya suka. Nah dulu itu bawa itu. Nah di tahun, karena itu kan sistemnya dolar pembayarannya, karena dolar naik hitungannya kan per jam kalau sewa itu, jadi harganya terlalu tinggi, akhirnya tidak ada yang bisa menyewa ke perusahaan. Ya akhirnya dampaknya saya sebagai operatornya dirumahkan. Ya, jadi ibaratnya kan negara kacau, tidak terinilah gitu. Mungkin termasuk ada dampak mungkin, tapi dampak kecil lah. Berarti Bapak tuh paling ngalamin dan paling berasa saat kerusuhan ini. Termasuk gedoran gitu, tahu kejadiannya di sini, tapi alhamdulillah tidak ikut-ikutan, hanya melihat saja. Lagi? Kalau dari Bapak ya, pelajaran apa sih yang bisa diambil pada masa Orde Baru itu? Sebenarnya gini, kalau masalah pelajaran yang bisa kita ambil, kita bangsa Indonesia kalau tidak ada kejadian itu kita akan stagnan di situ saja, tidak akan maju seperti sekarang. Walaupun gitu kan, namanya semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua pemerintahan siapa pemimpinnya pasti aja ada baik dan buruknya, tapi tidak akan sebebas sekarang, bebas berpendapat. Kalau dulu berpendapat sedikit yang kira-kira bakal membahayakan negara sudah. Tapi kan kalau sekarang kan bebas berdemokrasi. Jadi mungkin dampak baiknya yaitu. Jadi sekarang kita mengutarakan argumen apapun selagi itu tidak ibaratnya jelas-jelas mau menggulingkan atau makar ke pemerintahan, kita enggak. Kalau dulu sudah kelihatannya aja sedikit, ini udah hilang aja, zamannya misterius. Jadi dampak baiknya ya Indonesia kalau tidak bergerak dulu gitu kan, zaman lengsernya Soeharto tidak akan mungkin saya bayangkan kalau terus itu bertahan atau turun temurun gitu, nggak semaju sekarang. Jadi mungkin sisi baiknya gitu. Pesan untuk generasi sekarang Pak, dari pelajaran yang bisa kita ambil. Ya sebenarnya pesan untuk generasi sekarang ya, karena sekarang itu nggak kayak dulu gitu kan. Kalau zaman Bapak sekolah itu dari segi teknologi gitu kan dulu. Kalau sekarang kan teknologi udah canggih. Ya, Bapak pesan ke kalian, manfaatkan teknologi yang canggih itu dengan sebaik-baiknya. Jangan
Kalau dilihat gitu kan anak sekarang teknologi makin canggih, tapi dipergunakannya tidak pada tempatnya. Jadi bersyukurlah bagi mungkin generasi-generasi sekarang. Beda dengan generasi-generasi dulu zaman saya. Kayak sekolah gitu. Sekolah itu sekarang fasilitasnya komplit. Dulu itu sekolah. Jadi tolong intinya belajar yang benar, yang baik, tuntut ilmu yang ibaratnya gapai cita-cita kalian. Jadi apalagi sekarang beasiswa, dulu Bapak pengen beasiswa itu sulit. Zaman dulu tuh pengen beasiswa sampai ibaratnya jalur prestasi jalur itu susah banget. Sekarang mah beasiswa kadang-kadang ada yang nawarin. Kalau dulu tuh pengen sampai ibaratnya Bapak bisa kuliah juga gitu, kerja dulu itu sambil bekerja. Kalau sekarang kan apalagi yang punya prestasi. Jadi intinya untuk generasi sekarang tuntut ilmu sebaik-baiknya, capai cita-cita, karena apalagi Indonesia akan menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Siapa lagi yang generasi penerus kalau bukan kalian semua? Kayak Bapak mungkin sudah pensiun kayaknya. Kalaupun masih ada umur kayaknya udah nggak bisa kemana-mana. Jadi kalianlah yang akan melanjutkan negara ini. Maju mundurnya negara ini ya tergantung dari kalian semua. Mungkin itu aja. Mungkin ada lagi pertanyaan. Mau silakan. Kalau selagi Bapak tahu pernah mengalami pasti Bapak jawab. Sudah sih Pak, dari yang Oke. kita ingin tahu udah terjawab semua. Oke, kalau gitu berarti terima kasih karena Bapak juga udah ada janji nih sama Pak Gilang. Ya, Terima kasih kasih banyak, ya. Pak. Makasih ya, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, cukup sekian teman-teman untuk informasi dan sumber yang dapat kami bagikan kepada kalian. Semoga informasi tersebut dapat membuka rasa penasaran kalian mengenai masa Orde Baru. Sampai jumpa.